Di sini poin yang ditekankan adalah politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan Pancasila. Di sini mempunyai dua kriteria, yaitu bebas, artinya tidak memihak golongan suatu tertentu, artinya non-blok, sedangkan aktif artinya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal mengenai pilar negara dan tips dan trik bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena channel Ahmad Iqbal Fauzi ini akan selalu update video setiap harinya. Kita mulai dari nomor 1. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah: A. Ikut campur dan memihak salah satu blok. B. Mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. C. Memberi bantuan senjata pada negara yang bertikai. D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi. E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Kalian boleh berpikir terlebih dahulu dengan pause video ini. Apabila sudah, mari kita bahas. Di sini poin yang ditekankan adalah politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan Pancasila. Di sini mempunyai dua kriteria, yaitu bebas, artinya tidak memihak golongan suatu tertentu, artinya non-blok, sedangkan aktif artinya adalah mengikuti politik luar negeri. Nah, dari dua kata kunci ini kita bisa tahu bahwa contoh pelaksanaan yang paling tepat adalah yang B, mengirimkan pasukan perdamaian di wilayah konflik. Karena untuk menjaga perdamaian di dunia, sehingga Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah tersebut. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 18 Agustus 1945, antara lain: A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hakikatnya merupakan suatu penyiar kemerdekaan yang sering dan cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan kerohanian Pancasila. B. Ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. C. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri sebagai pembantu presiden setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Disebutkannya kembali pada pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa negara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pernyataan kemerdekaan atas adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan berdasarkan kerohanian Pancasila. Soal nomor 2 ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu
bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, karena sudah mencakup dari opsi jawaban yang lain. Mohon maaf, dari nomor 2 ini opsi jawabannya tidak begitu jelas ya teman-teman. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi tentang opsi jawaban yang tepat. Nomor 3. Berikut ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional kecuali A, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan bangsa. B, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai salah satu politik. C, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. D, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. E, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. Di sini poin yang ditekankan adalah perwujudan wawasan Nusantara, yang dimana perwujudan wawasan Nusantara ini memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan bangsa, atau yang A, ini tepat. Yang kedua, sebagai satu kesatuan budaya, berarti yang C tepat. Selanjutnya, sebagai satu kesatuan ekonomi, ini juga tepat. Keempat, sebagai satu kesatuan pertahanan atau kesatuan hankam, yang E yang tepat. Sedangkan ada lagi satu yang merupakan perwujudannya itu sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi ada 5 perwujudan dari wawasan Nusantara, yaitu satu kesatuan bangsa, kedua sebagai sosial budaya, yang ketiga ekonomi, yang keempat sebagai pertahanan atau hankam, dan yang kelima adalah wilayah. Jadi jawaban nomor 3 ini jawaban yang salah adalah yang B, perwujudan satu kesatuan politik, karena kita tahu bahwa politik di Indonesia itu adalah menganut asas demokrasi. Nomor 4, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A, pandangan hidup bangsa, B, moral pembangunan bangsa, C, jiwa kepribadian bangsa, D, dasar negara, E, perjanjian luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai D, dasar negara. Lanjut nomor 5 atau soal terakhir pada video ini. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A, kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. B, kemauan dan kemampuan pengembangan pertengkaran antar suku. C, kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. D, kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. E, kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Pangkal tolak pengamalan dan penghayatan Pancasila adalah kemauan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat. Sehingga opsi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Video kali ini sampai sini dulu. Kalian bisa belajar video lainnya, silahkan klik channel saya
Ada banyak video mengenai TWK, TIU, dan juga TKP CPNS 2023. Tetap semangat dan persiapan diri yang matang. Insya Allah kita semua akan menjadi CPNS di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.